Sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, kan? Pernah dengar hadisnya? Tayyib, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita pada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi seruling itu bagian dari panggilan setan, kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Jadi, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmur syaitani fi baitin Nabi SAW. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan, dah ya Abu Bakar. Falikul umatin aid. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat itu nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya, apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya. Misal, ancam orang, bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah. Ya. Begitu turun dari rumah makan, ada seorang, Ustaz, mohon Ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup bagi di hadapan ke kita. Begini, Ustaz, tolong untuk makan hari ini. Masya Allah. Itu luar biasa, kan? Itu luar biasa. Dia meminta dengan cara yang tidak elok, gitu kan? Walaupun kita paham maksudnya dia butuh sesuatu. Tapi dia katakan, ini loh pisau saya. Ini golok saya, gitu kan? Itu nggak boleh seperti itu. Haram hukumnya golok digunakan demikian. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan ini loh. Musik haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustadz kondang terkenal, terkenual. Ya, yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh. Menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Semua imam yang 4 mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Itu mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin, ya, ini anehnya kaum muslimin. Wah, ini nih baru ustadz nih, belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya. Ya emang menyimpang, karenanya nggak ada. Paham maksud saya? Lihat hadisnya begitu jelas. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan oleh beliau dalam tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La ya'tiyanna aqwamun min ummati, la'a'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti asal hukumnya apa, Bu? Haram. Ya, menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, minuman keras, al-khamr, dan alat-alat musik. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan, kalau tidak ada hadis tentang pengharaman alat musik kecuali hadis itu sudah cukup. Nah, sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia, ada ustadz terkenual mengatakan halal alat musik, tidak ada hukum pada alat. Ini ujian, mau menerima hadis atau mau menerima pendapat ustadz yang masyhur tersebut.